Selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita mau bahas tentang teori Dow plus study case. Jadi pada intinya itu malam ini sih biasalah ya agendanya itu materi. Nanti aku bawain singkat aja sih slide-nya bahkan cuma satu gitu. Sama nanti kita lihat prakteknya teori Dow di grafik. Jadi nanti materi terus bahas ISG seperti biasa sama nanti ada study case. Rencana sih saya study case-nya itu pakai TINS karena waktu itu saya sempat rekomendasi TINS 2 minggu yang lalu pas edukasi sebelumnya dan menurut saya masuk banget untuk ngasih contoh teori Dow ini. Sama nanti kalau ada Q&A biasalah ya langsung pada komen aja di chat, nanti aku bakal balik jawabin chatnya satu-satu. Nah, oke, kita mulai ya untuk teori Do-nya. Yang pertama itu adalah, jadi teori Do ini ada 6. Dan kenapa teori Do itu penting? Dasarnya adalah teori Do itu, jadi kalau kita memahami teori Do, itu boleh dikatakan kita paham basicnya technical analysis. Karena technical analysis itu pada dasarnya adalah teori Do gitu. Kenapa ini ngetop banget gitu? Nah, teori Do ini sendiri ada 6 gitu, ada 6 poin dan bakal aku jelasin di video kali ini. Yang pertama itu adalah market discount everything. Ini maksudnya adalah semua yang tertera di grafik itu sudah memasukkan semua komponen informasi yang beredar di dunia ibaratnya gitu loh, di real world itu semua udah dimasukin ke grafik. Ini maksudnya gimana? Maksudnya dalam teori Dow ini kita percaya kalau kita udah ngelihat grafik dan mengambil keputusan berdasarkan grafik yang ada, grafik saham, itu kita udah nggak perlu peduli sama yang namanya news, nggak perlu peduli bahkan sama yang namanya fundamental. Tapi kalau ngomong kayak begini nanti yang fundamentalis pada nyerang gitu kan. Tapi teori Dow tuh dia percaya kayak gitu dan sampai batas tertentu yang tentunya tidak ekstrim dalam artian saya tetap mempertimbangkan misalnya kayak gosip-gosip yang beredar di ISG misalnya atau market secara keseluruhan, walaupun tidak saya jadikan komponen utama dalam membuat planning berinvestasi, tapi tetap dijadikan pantauan. Misalnya saya tahu ketika beli saham, oh ISG-nya lagi jelek misalnya, swingnya tuh lagi ke bawah gitu, gelombangnya lagi ke bawah, itu berarti saya tidak terlalu agresif, atau take profitnya jangan terlalu tinggi, jangan maksain misalnya 2 kali risk karena ISG lagi jelek, mungkin kita 1,5 juga kita lipat lah masukin kantong. Itu biasanya saya mengambil keputusan-keputusan kecil seperti itu di adjust gitu ya, dibedakan sedikit berdasarkan marketnya itu. Tapi pada dasarnya grafik saham yang kita lihat itu sudah memasukkan semua informasi yang perlu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi. Dan perlu dicatat teori Dow ini sebenarnya tidak hanya berlaku di saham. Jadi boleh dibilang semua keputusan investasi yang diambil berdasarkan grafik yang ada gitu loh. Jadi grafik itu kan komponennya kan harga, price, volume, sama frekuensi kan gitu ya. Nah, itu intinya kalau ada grafiknya teori Dow ini bisa dipakai. Itu berarti teori Dow ini bisa dipakai di forex. Teori Dow ini bisa dipakai di cryptocurrency. Teori Dow ini bisa dipakai di misalnya gold gitu. Kalau yang senang trading gold gitu ya, kalau forex itu kan ada goldnya biasanya. Itu bisa dipakai juga bisa di trading di yang kayak komoditas. Nah, yang kayak misalnya kapas, terus kelapa sawit dan segala macam, itu teori Dow ini juga bisa dipakai. Jadi benar-benar the market discount everything itu sangat adalah aturan pertama dan utama kalau menurut saya dari technical analysis. Nah, yang kedua itu the market has 3 trends. Ini maksudnya market itu punya 3 trend. Trendnya itu adalah bullish gitu kan, uptrend, terus sideways sama downtrend. Ini 3 ini udah fix lah gitu. Jadi tren itu hanya ada 3. Kalau saya sih selalu patokannya tuh paling gampang ngelihat sebelah kanan layar kita gitu ya, di HP maupun di laptop. Kalau harga ada di pojok kanan atas itu berarti lagi uptrend. Kalau di pojok kanan bawah itu berarti lagi downtrend. Kalau keder ngelihatnya kita nggak tahu dia kok rada di tengah atau rada-rada galau gitu, itu berarti lagi sideways. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Terlepas dari banyak misalnya kita bisa pakai moving average dan segala macam indikator gitu ya. Jadi teori Dow ini tuh
technical analysis klasik kalau menurut saya gitu. Selanjutnya tuh akan ada kayak misalnya mungkin banyak yang mempelajari jenis-jenis candle gitu kan, terus mempelajari misalnya indikator-indikator tertentu, itu adalah technical analysis turunan lah boleh dibilang, dari turunannya dari si teori Dow ini gitu. Karena sebenarnya dengan teori Dow ini aja sebenarnya udah cukup sih kalau menurut saya. Kenapa saya tidak terlalu, mungkin kalau teman-teman tertarik next time kita bisa bahas kayak macam-macam candlestick dan segala macam. Tapi pun dulu waktu saya masih awal belajar tuh sangat terobsesi dengan misalnya shining star gitu, atau Marubozu gitu kan, candlestick Marubozu. Itu saya sibuk nyariin si Marubozu karena saya pikir kalau ada Marubozu maka besok harga pasti naik gitu. Atau misalnya three shoulder white gitu yang kayak 4 putih gede-gede naik ke atas. Oh, itu tanda uptrend gitu. Sering dengar-dengar kayak gitu kan. Itu saya nggak bilang candlestick itu salah ya, jenis-jenis candlestick, tapi pada dasarnya penerapan jenis candlestick itu harus align, harus sejalan dengan teori Dow. Jadi misalnya, ini kan tren ada 3 gitu kan. Misalnya kita tahu itu saham tertentu lagi downtrend. Terus dia ada shining star gitu, yang kayak kaki Pragawati gitu kan, ke bawah, kena support atau moving average, terus dia mantul lagi ke atas. Itu kan kalau secara teori candle, oh ini tuh tanda uptrend loh. Kalau ada candlestick seperti ini, kemungkinan besok itu harga akan naik gitu. Tapi sebenarnya dalam membuat trading plan secara menyeluruh, kalau tren, apalagi primary trend gitu ya, tren jangka panjangnya itu lagi turun, mau dikasih 100, ibaratnya beberapa candlestick uptrend sekalipun, kalau 3 hari berturut-turut misalnya candlesticknya bagus gitu ya, itu kalau market secara keseluruhan lagi turun, itu tetap turun gitu loh. Jadi tetap jenis-jenis yang selanjutnya gitu, yang technical analysis modern yang kayak ngelihat candlestick dan apa tadi aku bilang, jenis-jenis indikator gitu ya, itu tetap harus align dengan teori Dow. Kenapa teori Dow ini penting banget gitu. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, prinsipnya teori Dow itu adalah primary or major trends has 3 phases. Ini maksudnya gini, tren itu kan tadi ada 3 ya, uptrend, downtrend, sama sideways. Nah, primary trend ini maksudnya gampangnya tuh melihatnya di monthly atau weekly, gampangnya gitu loh. Jadi tren itu ada tren utama, boleh dibilang begitu. Memang begitu sih, bukan boleh dibilang. Jadi ada tren utama. Tren utama itu terdiri dari 3 fase. 3 fasenya itu ada akumulasi gitu kan, terus sideways lagi gitu, going nowhere, nggak kemana-mana, harganya bolak-balik di situ aja, range di situ aja, sama distribusi ya istilahnya gitu. Itu sebenarnya kalau menurut saya sih istilah-istilah kayak akumulasi, distribusi gitu, itu cuma sok keren aja. Intinya dalam sebuah tren yang besar, itu nanti akan ada riak-riak kecil tren di dalamnya. Nanti akan kita lihat prakteknya di grafik, itu akan lebih kelihatan. Jadi ini aku mau bahas dulu secara teori, nanti kita bakal lihat grafiknya. Pertama kita akan lihat penerapan Dow di IHSG, terus nanti study case-nya sih saya pilih TINS, karena TINS tuh pas kebenaran tadi saya lihat, menurut saya bagus buat contoh, jadi saya pilih TINS. Nanti kalau ada yang mau nanya yang lain silakan. Itu nanti kita lihat prakteknya gimana gitu kan di grafiknya. Nah, yang keempat itu adalah market must confirm each other. Ini maksudnya berkaitan dengan tadi poin 3 yang kita bilang bahwa ada primary trends, ada minor trends gitu kan, ada tren yang besar, ada tren yang kecil gitu. Itu paling enak itu Bapak Ibu, trading itu kalau gampangnya tuh grafik jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengahnya itu align, searah gitu loh. Kenapa aku pilih TINS gitu? Karena nanti aku liatin bagaimana kalau grafik di monthly, weekly, dan daily-nya itu align, satu arah gitu. Itu langsung pergerakan harga tuh enak banget kalau grafiknya itu searah gitu, antara tren jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka pendek ini maksudnya daily ya, daily kita di sini diartikan jangka pendek. Jadi kita nggak bicara ini dalam misalnya bentuk-bentuk scalper dan segala macam. Nah, definisi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek sendiri itu juga akan tergantung terhadap gaya trading kita. Misalnya kayak saya tuh gaya tradingnya position trading, buat yang belum tahu ya. Position trading tuh saya bisa hold saham antara beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan kadang sampai 1 tahun. Tapi nggak nyampe kayak puluhan tahun gitu, nggak. Tapi biasanya saya masih sabar nunggu setahun. Kayak Indi itu saya tunggu lama. Saya pegang mungkin udah hampir 18 bulan lah gitu.
dari apa 1.800 turun ke 1.600, masih saya tungguin sekarang udah 2.000 something gitu kan. Nah itu, jadi primary trend itu tergantung view kita. Kalau gaya tradingnya seperti saya, yang namanya primary atau major trend, trend besar itu saya lihatnya di monthly gitu, karena apa saya akan execute kan di daily gitu ya. Jadi yang besar itu monthly-nya, sedangnya weekly-nya dan short term-nya itu di daily. Tapi kalau misalnya kan ada trader yang lebih suka misalnya harian. Misalnya hari ini beli, hari ini jual gitu kan. Pagi beli, sore jual. Itu ya Bapak Ibu, major trendnya itu kita lihat di daily gitu. Jadi daily-nya itu kita lihat sebagai tren besar. Lalu tren menengahnya misalnya kita ambil 30 menit, lalu akan dieksekut di 5 menit misalnya gitu. Jadi tidak ada ukuran yang tidak ada ukuran yang fix bahwa oh yang jangka panjang itu harus melihat monthly gitu. Itu tergantung dari gaya kita sendiri pendekatannya ke market gimana. Tapi pada umumnya gitu, primary trend itu, tren besar itu tetap didefinisikan di monthly. Karena itu yang paling standar gitu. Kenapa saya selalu menyarankan udahlah kalau masih baru tuh nggak usah ala-ala scalping ini itu segala macam. Pasti nggak beresnya gitu loh. Karena itu butuh tingkat konsentrasi yang tinggi sekali untuk lihat kayak grafik 15 menitan gitu. Jadi apa paling enak tuh belajar teori Do yang standar dulu, apa majornya tren besarnya lihat di monthly, lalu weekly-nya sebagai jangka menengah dan daily-nya jangka pendek. Nanti kalau itu sudah melihat kebaca, oh ya oke ngerti maksudnya kayak gitu, itu nanti bisa dipercepat masih. Coba deh Mbak, aku pengen coba misalnya kalau major trend itu pakai daily itu silakan. Gitu. Nah, itu tadi ya, market must confirm each other. Jadi paling enak itu trading kalau jangka menengah, jangka panjang, menengah, dan daily-nya itu satu arah gitu, sama-sama uptrend, itu harga terbangnya enak banget. Akan kerasa itu nanti dibandingin misalnya. Kenapa saya sering kalau nanya, misalnya apa ya, IPTV tadi ada yang nanya di grup kan tadi pagi. Misalnya kayak IPTV, itu kalau nggak salah tren jangka menengah, pokoknya jangka panjangnya itu kurang bagus. Atau misalnya saya lihat jangka monthly-nya itu sebenarnya wave-nya itu lagi terus nurun gitu. Itu memang sudah saatnya lagi koreksi secara jangka panjang. Tapi kan ada tren-tren kecil dari monthly-nya itu kan di daily-nya tetap ada tren-tren kenaikan yang kecil-kecil gitu kan, short term begitu. Itu iya, teorinya itu bisa dimanfaatkan untuk kita trading. Tapi perlu diingat bahwa kalau tren jangka panjangnya itu lagi turun, satu, kalau cut loss tuh nggak boleh banci gitu, nggak boleh dangdut gitu ya. Itu sangat berbahaya itu cut loss dangdut itu kalau tren jangka panjangnya lagi turun. Karena turunnya itu pasti dalam, itu satu. Terus kedua, baliknya lama gitu. Akhirnya kan nyangkut ala-ala investor gitu, investor kepepet. Itu penyebabnya itu selalu begitu, karena ketidakngertian dalam mendefinisikan tren. Itu satu. Kalau tren jangka panjangnya lagi turun, kita beli, itu pasti kalau cut loss nggak boleh ragu-ragu. Terus kedua, kalau take profit itu nggak boleh nafsu-nafsu. Take profit baunya ke resisten yang paling atas atau harus 3 kali. Dulu saya waktu awal belajar gitu ya, saya galau tuh nentuin bagusnya take profit itu 1,5 kali resiko, 2 kali atau 3 kali ya gitu. Itu udah kayak mau pilih suami gitu. Apa dipikirin gitu kan, ke bawah-bawah mimpi gitu. Ini yang bagus yang mana ya? Padahal sebenarnya itu akan sangat tergantung dengan tren jangka panjang. Saya ngertinya sekitar kayak udah 4 tahun, whatever 5 tahun belajar gitu, yang bahwa sebenarnya nggak perlu memperdebatkan yang bagus 1,5, 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi yang perlu dilihat itu adalah bagaimana tren jangka panjangnya gitu. Kalau misalnya kita tahu jangka panjangnya itu memang wave-nya lagi turun, gelombangnya lagi turun, harganya ini akan misalnya ke support terdekat gitu ya. Dan harganya misalnya di sekian, itu jangan ngotot ya kalau di daily-nya, tapi saya pengennya harus 2 kali. Kalau dilihat memang secara grafik tidak memungkinkan, resikonya besar, udah 1,5 kali ambil kalau memang mau ngambil di saham itu. Kalau saya kadang bahkan males, ya udahlah cari aja yang confirm each other ini kan, yang saling mengkonfirm satu sama lain. Jadi take profitnya bisa maksimal gitu karena terdorong oleh tren di jangka panjangnya. Nah, yang kelima adalah volume must confirm the trend. Ini yang sering lupa. Terus terang saya dulu tidak terlalu memperdulikan volume karena kayaknya nggak penting gitu kan gitu. Tapi sebenarnya ternyata volume ini kayak gas lah gitu. Jadi gini, tren itu kayak setir. Kita itu mengarahkan market mau kemana, kita mau ke utara atau ke selatan gitu kan, naik atau turun kan kalau di saham gitu ya. Nah volume itu adalah yang busnya gitu loh, yang mengkonfirmasi yang dorong lah, kayak ada orang yang dorong, baik dorong ke atas gitu mau naik maupun dorong ke bawah gitu. Itu pentingnya volume. Dan volume itu paling gampang, paling enak itu nanti saya liatin kenapa saya pilih TINS, karena TINS itu kemarin
kalau 2 minggu yang lalu ikut edukasi atau bisa tonton videonya gitu, itu aku bilang kalau mau beli langsung hajar kanan waktu itu karena posisinya tuh udah bagus banget, marketnya align antara jangka panjang, menengah, sama pendek, terus volumenya tuh saling mengkonfirmasi tiga-tiganya, makanya kan 2 minggu langsung naik ya, langsung take profit kita. Itu memang enaknya kalau market align tuh kayak gitu. Tapi nyarinya sampai bisa klik kayak begitu, contohnya itu jarang gitu. Kadang biasanya tetap nggak perfect walaupun ada misalnya kesempatan di jangka pendek, tetap misalnya saya warning, oh ini jangka menengahnya lagi begini, jadi kalau cut loss nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh galau gitu. Nah itu intinya begitu. Nah ini yang keenam, yang terakhir, itu adalah a trend is assumed to be in effect until it gives definite signal that it has reversed. Ini maksudnya adalah intinya sebuah tren itu diasumsikan tetap berjalan sampai dia menunjukkan sampai dia benar-benar balik. Intinya itu jangan, kan kita sering gini ya, kalau satu hari saham turun terus kita langsung sahamnya turun, downtrend gitu, jual apa hold ya, kita langsung begitu. Itu karena kita selalu melihat pergerakan saham dalam satu hari gitu, dalam short term yang terlalu pendek sehingga kita emosinya tuh gampang terombang-ambingkan oleh apa yang bergerak di market. Gampangnya inilah, mungkin yang masih anget IHSG deh gitu, karena kita tahu aware sekali kan kemarin kita libur lebaran, mungkin hampir 2 minggu kan, 10 hari. Begitu masuk harga itu ditabokin nggak pakai permisi, nggak pakai bismillah lagi gitu kan, langsung berapa? 7-8% gitu kan. Terus yang everybody panik kayaknya, yang kayak wah corona nih balik lagi, mungkin bawa emak bapaknya apa gimana gitu kan, seakan-akan akan terjadi kehancuran ekonomi gitu. Tapi ternyata dalam 2 minggu recover lagi kan gitu. Kalau inget ada yang ikut edukasi 2 minggu lalu, waktu itu saya bilang jangan terlalu panik dengan pergerakan 1 minggu ini, karena satu itu akumulasi dari kita banyak libur kemarin kan turunnya. Terus kedua, bahwa kalau kita zoom out, kita lihat secara jangka panjang, sebenarnya IHSG itu koreksinya sangat normal. Cuma memang market kita itu kadang kalau koreksi itu nggak punya sopan santun gitu kan. Kalau naik pakai tangga, kalau turun pakai eskalator gitu kan. Kita naik misalnya dari breakout kemarin 6.700 sampai let's say ke 7.000 mungkin ya, kemarin 7.000 atau 7.100 gitu kan. Kayak everybody's happy, semua orang udah happy, itu kayak butuh mungkin sekitar 3 bulan kali kan ya teman-teman dari break all time high itu. Sebelum Goto, saya ingat tuh, sebelum Goto ke market itu, IPO. Tapi begitu turunnya cuma 1 minggu 7-8% gitu kan. Dan semua orang tuh panik, dan itu sudah terjadi berkali-kali kan. Waktu 2020 awal corona itu juga begitu. Kalau nggak salah dihajar tuh habis-habisan market kita Maret 2020. Tapi Agustus 2020 kita udah kayak semua orang udah lupa tuh, semua orang nyemplung ke market, semua orang kayak pengen cuan dan segala macam. Begitu awal 2021 ingat dulu balada Breeze dan Antam, itu semua orang kayak pengen masuk ke market gitu kan. Jadi memang market tuh begitu gitu, makanya jangan sangat penting untuk melihat secara jangka panjang gitu, karena memang kalau kita bisa lihat secara jangka panjang itu kita nggak gampang panik. Nah sekarang mari kita lihat nih, seperti aku bilang tadi, kita mau study case gitu ya, mau lihat, kita mulai dari IHSG dan TIMS. Jadi akan dibahas berdasarkan si ini tadi. Bagaimana teori Dow kalau di grafik. Kita lihat IHSG dulu. Kita bahas yang pertama ya. Let's say bahas yang pertama. Tadi kan yang pertama tuh market discount everything, bodo amat lah ya. Udah jelas kan, maksudnya bukan bodo amat gimana. Maksudnya udah jelas bahwa market tuh semua informasi yang ada di grafik itu sudah masuk, berita dan segala macam, rumor dan segala macam itu udah masuk. Nah sekarang coba kita bahas yang kedua. Market has 3 trends. Ada 3 tren yang ada di market. Ini kalau paling gampang lihat tren tuh kan pakai moving average ya. Ini moving average-nya yang ini bisa lihat Bapak Ibu 10, 20, 60 ini adalah periode. Nah periodenya ini kalau sebentar, saya tuh ada yang belum di-mute-nya. Periodenya ini lagi uptrend. Jadi ini secara jangka panjang itu IHSG itu uptrend. Lihat tren ini yang 60 yang warna ini warna kuning ya. Warna kuning ini. Mungkin saya ganti aja warnanya sebentar biar biar kelihatan beda gitu. Nah, lihat yang hitam. Yang hitam itu adalah MA moving average 60. Jadi rata-rata 60 bulan. Lihat ini grafik monthly.
ini ISG kita tuh nggak dipertanyakan lagi, kita tuh masih strong uptrend gitu. Itu yang namanya apa major trend tadi yang dibilang apa itu keberapa tadi? Ketiga kan, primary major trend has 3 fase. Intinya ini major trend. Tapi di major trend sendiri itu akan ada drama-drama downtrend gitu kan, kayak di sini nih. Ini apa? Maret 2019 sampai Januari 2020 itu market kita downtrend secara apa? Ada riak kecil kenapa dia downtrend. Itu waktu kalau kita heboh-heboh itu segala macam apa kepanikan itu kelihatannya di sini. Mungkin kalau daily akan lebih kelihatan pergerakannya. Coba kita lihat. Nah, ini kejadian kemarin lah ya kita bahas. Jadi ini biar dapat konteksnya aku jelasin dulu ini grafiknya menceritakan apa gitu. Nah, ini IISG. Jadi let's say apa? Tadi kan ada 3 tren ya. Tren itu ada 3, uptrend, downtrend, sama sideways. Sideways itu kelihatannya ini nih, pada saat periode ini yang grafik yang apa magenta ya, garis yang magenta. Ini adalah ketika kondisi sideways. Harga tuh kepingpong nggak kemana-mana gitu. Naik turun, naik turun, naik turun. Ini kalau kita trading di saat market kayak gini, itu nggak boleh nafsu-nafsu. Kalau menurut saya kalau dapat 2 risk itu udah bagus, 1,5 ambil lah. Gitu. Saya pribadi sih terus terang tipikalnya itu malas trading kalau lagi kayak gini. Saya kan malesan ya orangnya. Jadi kayak gini kadang saya kalau udah ada posisi masih bagus ya udah hold, tapi saya nggak terlalu agresif ke market. Ini adalah satu contoh tren market tadi ya. Ini kalau lagi sideways. Begitu dia breakout kayak kemarin di sini 4 Februari 2022, ini kita uptrend. Seperti saya bilang tadi naiknya pakai tangga. Dari Februari sampai April pertengahan. Terus kita libur lebaran. Ini ada sideways sedikit, lihat harganya nggak kemana-mana kan udah capek mungkin kayak seminggu gitu ya mau lebaran nih orang udah apa udah males lah biasanya psikologis orang memang udah begitu. Terus kita dihajar nih kan. Turun. Ini kita bahas 2 minggu yang lalu. Ini adalah downtrend kan ini. Downtrend secara jadi lihat picture-nya Bapak Ibu secara garis besar ini tetap uptrend tapi ada riak-riak kecil gitu. Dan ini ada downtrendnya tapi dalam scale yang sangat kecil. Kayak ini kan downtrendnya boleh dibilang cuma 2 minggu lah let's say gitu kan. Sekarang kayak kita udah mulai pada optimis lagi gitu mikir mau apakah kita bakal break all time high yang sekitar let's say 7.300 gitu kan. Udah mulai begitu kan bau-baunya. Ingat kemarin waktu baru masuk lebaran itu yang kayak semua orang kayak apakah ini akan terjadi resesi, apakah 6.500 akan jebol gitu kan. Itu kalau Bapak Ibu lihat di berita itu selalu topiknya begitu muter-muter kayak gitu aja. Sampai di suatu titik kalau ini bukan sombong ya, cuma maksudnya di suatu titik kalau udah lama kayak saya tuh sudah ya lumayan udah bisa baca grafik dan segala macam, itu sampai malas ngeliatin berita karena sebenarnya mereka tuh apa ya kayak inilah downtrend cuma 2 minggu tapi sama dia tuh dalam 2 minggu itu dibuat opini publik bahwa seakan-akan kayak Jokowi itu mau diculik alien dan kita tidak punya masa depan, bangsa Indonesia akan hancur berkeping-keping gitu kan. Itu kesana kayak begitu padahal ini hanya bagian dari apa memang pergerakan market tuh seperti ini, nggak ada yang perlu kita khawatirkan berlebihan gitu loh menurut saya. Balik lagi dengan pengelolaan money management yang baik itu sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Tapi selalu di magnify gitu kan, lebay lah intinya gitu. Berita tuh selalu lebay karena mereka tuh pengen kita galau. Kalau kita galau tuh nanti kita belanja intinya gitu kan, kita jadi nonton, jadi bisa dicekokin iklan dan segala macam. Intinya sih gitu. Nah ini terus nanti kalau kita bahas volume kita bahas di TINS aja ya. Itu tadi market must confirm each other. Nah ini kita masuk ke pembahasan TINS deh. Kenapa aku milih TINS? Ini aku mau bahas tentang masalah ini, poin tadi yang keempat, teori Do yang keempat. Market must confirm each other, terus market harus saling mengkonfirmasi satu sama lain, terus volume harus mengkonfirmasi tren, dan tren diasumsikan terus berjalan sampai dia berbalik gitu. Nah ini kita lihat coba di monthly-nya ya. Karena aku ingat kemarin siapa yang nanya, Pak Widodo kalau nggak salah. Pak Widodo ini datang lagi. Nah, ini kemarin 2 minggu yang lalu kira-kira itu di sini ya. Saya di sini. Jadi di sini ini lihat Bapak Ibu, jadi di bawah ini volume. Ini kita cerita apa volume dulu.
Jadi di bawah ini kan ada volume 20 ya. Jadi ini tuh volume ceritanya gitu. Terus ini ada garis hitam kan. Garis hitamnya ini adalah moving average yang menunjukkan rata-rata volume dalam 20 hari memang di setting. Ini 20 harinya nggak fix ya. Saya pilih 20 hari karena 20 hari kan 1 bulan gitu, 20 hari kerja gitu. Kira-kira. Jadi kayak rata-rata bulanan lah. Apakah pergerakan bulan itu di atas rata-rata bulanan dalam periode 20 hari? Ceritanya kira-kira begitu. Kenapa kemarin saya sangat merekomendasikan TINS gitu? Mungkin ada yang nanya. Satu, volumenya bagus. Ngelihatnya gimana ini? Apa di monthly? Ini kita ngomong monthly ya. Bayangin di monthly itu ada. Ini lihat. Ini kan aku gerak-gerakin. Ini lihat berhentinya di mana? Ini di bawah. Volumenya di atas rata-rata. Lihat itu. Dan harganya naik. Jadi gini, volume yang ini kita lihat volumenya kan hijau. Volume hijau itu berarti buy dominan. Kalau volume merah, merah dominan, jual dominan gitu. Nah, kalau yang bagus itu beli itu yang tadi dia bilang volume harus mengkonfirmasi tren, itu maksudnya adalah ketika harganya naik. Jadi kalau candlenya intinya hijau ketemu hijau, merah ketemu merah, gampangnya gitu kalau di grafik ini gitu ya. Jadi kalau harganya naik gitu, ini 1 Maret 2022 ya, note-nya itu. Ketika 1 Maret 2022 itu harganya naik, closing di bulan itu, volumenya juga naik. Itu berarti bagus. Gitu loh. Jadi itu pertanda harga berpotensi ya, tidak pasti, nggak ada yang pasti di market. Berpotensi untuk naik karena volume mengkonfirmasi tren. Trennya harganya naik, volumenya juga naik di atas rata-rata. Maksudnya tuh begitu, teori Dow itu. Nah, contohnya berkebalikan juga dengan itu contohnya. Misalnya ini nih. Ini kita lihat nih. 1 Maret 2019. Harganya turun kan? Closingnya merah. Merah ketemu merah tuh lihat. Ini mengkhawatirkan. Gitu. Dan ternyata dia turun lagi gitu kan. Jadi tidak gimana ngomongnya ya? Itu salah satu sign, salah satu tanda yang harus dipertimbangkan. Gitu loh. Tidak harus langsung beli ya gitu loh, tapi Pak, ini pertanda baik katakanlah begitu. Kalau di monthly-nya hijau ketemu hijau kayak begini, oke, berarti ini mungkin layak dipikirkan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kayak market mengkonfirmasi satu sama lain gitu kan. Market confirm one and another. Ini monthly-nya begini, sekarang kita lihat di weekly-nya. Itu tadi kan note-nya 2 minggu lalu tuh kapan? Ini ya. Nih, 16 Mei. Jadi 2 minggu lalu tuh ini. Kalau dilihat ini sama. Harganya hijau, lihat. Dalam minggu itu harga closing hijau naik. Ya kan, 1 minggu itu ditunjang dengan volume yang di atas rata-rata walaupun tidak drama gitu enggak. Tapi kan tetap di atas rata-rata itu kalau kita lihat dia tetap volumenya di atas garis hitam. Itu berarti bagus. Ditambah ada faktor, lihat ini Bapak Ibu, closingnya weekly-nya itu pas di support. Supportnya itu iki MA piro iki. Yang biru ini lihat itu MA 20. Jadi rata-rata 20 hari di weekly. Dan itu hijau. Ini cakep banget. Jadi yang kita cari itu confirm each other itu tadi, yang saling mengkonfirmasi itu paling enak itu gitu. Nyari yang harganya naik, ditunjang oleh volume dan posisinya di support. Gitu loh. Kebayang ini di weekly aja posisinya di support. Kenapa kemarin 2 minggu lalu saya bilang udah hajar kanan ini TINS, karena sangat jarang kita menemukan benar-benar align kayak gitu, benar-benar satu gerbong ibaratnya gitu. Jadi monthly-nya, weekly-nya itu saling mengkonfirmasi pun ada di support. Itu kesempatan yang jarang sih, terus terang aja gitu. Kenapa naiknya cepat? Saya bilang tadi kan hari ini kan naik signifikan lah. Kita harus take profit kalau kemarin beli kan. TINS itu 2 minggu yang lalu. Tapi ini weekly. Gimana dengan daily-nya? Daily-nya kan 2 minggu yang lalu kira-kira ini ya. Nih, waktu aku ngoceh-ngoceh itu kemarin tuh ada di sini. Daily-nya tuh dominan loh. Lihat. Closing-nya hijau. Ininya volumenya besar sekali. Dapat idenya Bapak Ibu? Tadi dari monthly, weekly, sama daily itu satu arah kan. Kebayang tadi selalu candle-nya closing-nya hijau. Volumenya besar di atas rata-rata.
ada di support lagi untuk weekly-nya gitu kan, pas di support gitu, di support moving average. Terus daily-nya juga begitu. Daily-nya ini juga cakep, ini kan ada di support juga nih. Support area ini 1700-an ini kan support gitu. Kenapa saya waktu itu bilang udah kalau mau beli hajar kanan aja. Ini 19 Mei itu hari apa? Coba kita lihat. 19 Mei hari ini Juni. 19 hari Kamis pas kita edukasi. Berarti pas kita edukasi itu grafik yang ini. Nih. Kenapa saya waktu itu bilang udah hajar kanan aja gitu. Dan kita cuma nunggu beberapa hari kan terus itu take profit. Itu yang aku bilang penerapan teori Dow-nya itu bahwa ketika semuanya align gitu ya dari monthly, weekly sama daily itu biasanya pergerakan harga tuh kalau naik tuh naiknya gampang gitu lah karena yang kalau itu mobil yang dorong tuh banyak. Ada yang dorong dari monthly, ada yang dorong dari weekly, ada yang dorong dari daily-nya gitu. Itu yang dimaksud kenapa aku bilang kalau memahami konsep teori Dow ini trading tuh enak. Tapi perlu diingat bahwa kesempatannya juga jarang dan kebanyakan sih tidak seperfect si teens ini tadi gitu loh. Jadi tetap itu jam terbang penting dan money management juga penting gitu. Kira-kira begitu. Nah, kayak misalnya ini nih. Hari ini gimana nih? Beli nggak gitu kan misalnya. Ini kan cakep nih. Hari ini gimana Mbak? Kalau besok beli teens, mungkin kita challenge, saya coba kita challenge gitu kan. Hari ini gimana kan closing hijau, ini juga hijau juga. Kira-kira beli nggak nih Bapak Ibu? Kalau saya enggak, kenapa? Karena harganya memang cakep kan, maksudnya closing hijau, hijau ketemu hijau gitu kan, volumenya juga hijau. Tapi jangan lupa dia ada di support, dia ada di resist. Resist itu, nah jadi lihat ya, kita nggak bisa mendewakan, oh pokoknya support resistance is the best, atau pokoknya kalau ada candle ini besok naik. Analisa tuh nggak bisa begitu Bapak Ibu, jadi tetap harus melihat konteks secara keseluruhan grafiknya gimana. Kayak ini, walaupun cakep semua nih, daily-nya cakep, volumenya cakep, tapi dia lagi ada di resist gitu. Jadi baiknya ya jangan beli dulu, nanti tunggu koreksi, karena dia pasti mentok. Ya walaupun mungkin ada kemungkinan 2000 kalau jebol 2050 breakout gimana Mbak Anggi? Ya udah kalau breakout biarin aja yang breakout itu pasti nanti turun lagi kalau ke support tenang aja paling ya kita memble lah terus nanti ngeliat ada orang yang hore take profit buy on breakout segala macam udah itu pamer kalau lagi cuan kalau lagi dia nggak cuan misalnya beli breakout ternyata breakout hoax turun lagi juga dia diem aja Bapak Ibu jadi nggak usah panasan gitu tenang aja harga tuh pasti balik lagi gitu. Polanya tuh akan berulang seperti ini. Dan analisa yang kayak gini dari monthly, weekly, daily ini, kalau kita mau terapkan misalnya, tadi kan aku udah bilang aku tipenya yang kayak gitu kan, pegang saham bisa kayak beberapa minggu sampai kadang 1 tahun gitu. Kalau yang tipenya misalnya, mau scalping Mbak, mau yang cepet, yang tiap hari making money gitu. Itu kalau mau begitu Bapak Ibu, itu nanti major trendnya itu lihat yang daily nih. Ini major trendnya. Terus nanti kita bakal sesuaikan misalnya, oke, satu hari ini major trendnya mungkin yang weekly-nya pakai satu 1 hour, 1 jam, gitu. Nanti akan lihat bagaimana teorinya di dalam 1 jam ini, gitu teori Dow-nya masuk nggak untuk teori Dow-nya nanti akan dieksekut misalnya, oke aku bakal pakai 15 menitan Mbak, gitu. Kebayang ya gitu ya 15 menit dia bakal ngawasin 15 menit TikTok gimana. Kalau memang Bapak Ibu mau begitu monggo, walaupun tidak saya sarankan terutama kalau punya day job, pokoknya ada kerjaan kalau siang, itu nggak bisa ditinggalin nih Bapak Ibu gitu loh. Benar-benar harus ditungguin. Kalau saya prinsipnya lah ngapain nungguin grafik kalau satu cuannya itu secara persen itu kan nggak mungkin banyak lah paling setiap hari dapat 1% itu udah bagus bersih ya gitu udah bayar fee segala macam itu jadi menurut saya itu terlalu melelahkan kayak ibaratnya itu kayak kerja harian gitu jadi kerja harian kalau kita digaji kalau ini nyari cuan di market ada yang konsep begitu monggo silakan kalau insting tapi satu itu nggak bagus kalau kita punya day job kalau ada kerjaan harian terus kalau jam terbangnya belum tinggi ini sangat tidak disarankan. Kebanyakan orang itu kapok di market karena ngikutin yang kayak begini. Karena di luar tuh kan bayangannya yang kayak begini tuh yang keren trading tuh kayak begini gitu.
ngeliatin grafik setiap menit dan segala macam. Padahal tidak harus seperti itu. Tapi kira-kira penerapan teori Dow itu akan seperti itu kalau misalnya itu tadi kita mau misalnya scalping atau day trading, itu teorinya akan diterapkan seperti ini, dan itu terus terang menurut saya sih amat sangat melelahkan sekali. Bayangin tiap hari harus ngeliatin grafik kayak gitu, kalau saya sih nggak sanggup. Gitu. Tapi dulu awal saya sempat begitu karena saya pikir memang harus seperti itulah, seperti yang saya bilang, saya tahu rasanya jadi newbie dulu, saya juga begitu gitu. Tapi ternyata begitu ibaratnya belajarnya makin lama, ilmunya makin banyak dan segala macam, terus saya pikir, nah ngapain susah-susah nungguin grafik, udah aja di hold rada lama, misalnya 1 tahun dapat all over 20% lebih, itu udah cakep banget gitu. Walaupun kan ya kayak konsep yang beredaran di luar kayak, wah 10% setiap bulan, bla bla segala macam. Saya nggak bilang itu nggak mungkin ya. Di bulan-bulan tertentu itu mungkin dengan tingkat agresivitas yang tinggi, agresif banget gitu, itu mungkin. Tapi pertanyaannya, emang kita bisa kayak begitu gitu. Jadi yang bisa melakukan itu tuh hanya orang-orang pilihan kok Bapak Ibu. Jadi 90% orang tuh yang trending maunya kayak gitu tuh gagal. Gitu survival rate-nya itu lebih tinggi kalau pakai cara santai seperti saya ini. Kira-kira begitu. Ada yang mau nanya, oh kita rame akhirnya ada 10 orang. Bahagia. Tadi waktu awal-awal saya pikir nggak ada orang. Ada yang mau nanya mungkin? Silakan di chat atau mau ngomong juga boleh. Tes. Tumben nih Pak Widodo, ada yang ditanya Pak Widodo. Biasanya Pak Widodo senang nanya. Ini Mas ini nih, Solihul Anas nih. Kan sering nanyain ya. Tadi IPTV-nya gimana tuh? Saya jadi penasaran. Ayo cek IPTV. Nah, ini IPTV. Monthly-nya. Nah, ini dia baru ini kan 2019 IPO. Nah, ini Bapak Ibu mari kita lihat penerapan, coba teori Do-nya kalau kita lihat nih gimana gitu kan. Trennya jangka panjang turun. Turunnya deres lagi gitu kan. Ini kan monthly. Nah, ini ada yang ada yang tidak align gitu. Misalnya ini nih lihat. Harga closing 3 Januari 2022 ini lihat apa yang pakai ada tangannya itu. Itu grafik harga merah. Volumenya merah. Bad news kan gitu, berarti penurunannya akan berlanjut karena sudah ke selatan, arahnya ke selatan, dorongannya besar lagi volumenya. Bulan depannya di support juga, kayak begitu juga, merah, makin gede lagi volumenya kan, makin bad news gitu. Terusnya ada pertanda nih, kayaknya baik nih Mbak. Ini hijau gitu kan, closing hijau ya, hijau unyu sih, nggak hijau gede, tapi volumenya hijau. Nah itu biasanya orang tuh galau kalau ada kayak gitu. Kenapa? Kalau toh ada kayak begini, nemu itu jangan langsung main beli-beli baik gitu loh. Maksudnya tetap lihat weekly-nya gimana, daily-nya gimana. Dan perlu diingat konteks secara keseluruhan bahwa ini lihat marketnya lagi downtrend. Kalau kenapa tadi kayaknya aku bilang deh waktu di IPTV itu, kalau tadi berapa 90, ini nggak kelihatan di monthly, bentar. Di daily pasti kelihatan nih, kalau tergantung tingkat toleransi ya. Kalau yang mules gitu ya, ini kalau 90 lah jebol, itu harus cut loss. Kenapa? Karena monthly-nya begini. Nah, kebayang kalau ini jebol, ini 90 tuh di sini tadi Bapak Ibu posisinya kan, di bawah sini nih. Kira-kira di sinilah gitu kan. Ini kalau jebol turun lagi. 50 nih gampang banget, tinggal macur gitu kan, tinggal jeblok gitu. Ini yang menentukan tingkat resiko. Kenapa kalau saham seperti ini tuh tidak saya rekomendasikan sama newbie atau bahkan yang risk averse, yang takut resiko gitu. Karena ini bad news banget. Satu, dia IPTV, dipertanyakan IPTV itu apa sih gitu kan. Ini sorry aja gitu ya, secara fundamental dipertanyakan. Terus kedua, teknikalnya juga kayak begini kan, lihat tren monthly-nya tuh begini. Ini kalau turun nggak pakai permisi lagi gitu kan. Jadi kenapa kalau kita mau iseng beli, kalau 90 jebol saya langsung bilangnya cut loss. Gitu, apalagi kalau 70 jebol, ini mah udah lah innalillahi gitu kan.
Tapi yang jadi masalah newbie itu selalu kan metodologinya berharap. Kali aja naik lagi Mbak, nanti aku nyesel loh, udah dijual kok naik lagi, bla 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 gitu. Kita nggak lihat, belum bisa, biasanya ini memang butuh jam terbang sih, sampai bisa melihat konteks bahwa, ini tuh resikonya ngeri banget loh kalau monthly-nya kayak gini, terus kita beli. Ala-ala, kalau saya selalu, ini saya bilang ke diri sendiri sih, agak-agak keras statement ini terus terang. Tapi menurut saya kalau kita beli saham di saham yang seperti ini terus kita pengen, tapi Mbak ini ada pantulan, menurut saya ini mantul dan nanti saya bisa beli di saat yang tepat, dia mantul, take profit, begitu turun saya udah keluar. Mikir gitu kan, kita sering kayak tertantang gitu nggak sih Bapak Ibu? Itu sering banget, saya juga sampai sekarang masih sering kayak tertantang begitu. Tapi itu ada unsur, ini sorry gitu kan. Menurut saya kita trading kayak ingin membuktikan bahwa saya itu pintar. Tuh lihat, uptrend tren jangka panjangnya turun tapi gue bisa bidik di saat yang tepat, beli dia naik, saya jual, take profit, lalu begitu harga turun saya udah keluar. Kan kayak gitu smart banget gitu kan, kayak yang keren banget gitu kan. Tapi sebenarnya paling enak itu trading tuh yang tidak perlu membuktikan bahwa kita tuh pintar. Yang kayak Tins tadi tuh loh, udah jelas misalnya monthly-nya naik, weekly-nya naik, daily-nya naik, ya udah tinggal beli aja geng, naik gitu kan, udah nggak usah sepaneng gitu. Paling enak tuh kalau menurut saya trading tuh nyari yang posisinya kayak Tins tadi gitu, atau ya sedikit banyak seperti itu walaupun mungkin tidak seperfect Tins tadi. Gitu. Terus ini kita ada Mbak Mia. Halo Kak Anggi, biasa analisa market berapa hari sekali dengan model trading santai seperti ini? Saya saya kadang seminggu sekali Mbak. Pun itu kalau niat. Jadi saya bukan, memang saya tahu kalau awal-awal, tapi kalau ini awal-awal belajar ya, teman-teman masih belajar, saya sarankan ngelihat seminggu sekali ada ataupun enggak yang dilihat. Maksudnya gini, ada yang bagus atau enggak ada yang bagus, ada ide enggak ada ide, 1 minggu sekali itu tetap harus lihat untuk untuk mengasah gitu ya. Karena jam terbang itu penting gitu. Jadi sampai kayak saya ini bisa ngelihat grafik begini terus ngoceh ngalor ngidul segala macam, itu perjuangan di belakangnya tuh luar biasa. Dulu saya LQ45 dulu saya bukain tiap hari selama 3 tahun. 2 tahun lah, awal 2 tahun. Itu saya bisa nganalisa grafik 8 jam, percaya atau enggak. Ya apa itu, sampai nonton YouTube video apa segala macam, satu video bisa saya ulang 10 kali, punggungnya capek tidur terus lihat lagi. Kayak begitulah intinya, it's a learning, itu benar-benar belajar kayak orang kuliah gitu. Jadi emang harus diasah. Tapi kalau udah ibaratnya kayak saya gitu ya udah rada lumayan gitu, udah sering lihat grafik, saya biasanya lihat seminggu sekali. Atau kalau ada nasabah nanya gitu kan pas weekdays gitu ya, untuk lihat kalau ada yang cakep ya nanti saya bikin plannya, kalau enggak ya enggak gitu. Terus saya juga tidak terobsesi. Dulu waktu saya awal tuh saya terobsesi banget yang ini dibikin algoritmanya atau graf kayak dulu kan ada Ami Broker apa segala macam gitu ya. Itu saya dulu terobsesi apa yang paling canggih, berapa saya harus invest dan segala macam. Ternyata begitu udah ke sini gitu saya merasa ya waktu itu dengan segala hormat gitu ya, saya merasa dibohongin sama trainer yang waktu saya ikut seminar gitu. Karena ternyata banyak grafik gratis lah, ngapain saya beli Ami Broker 2 juta pun saya nggak bisa makainya gitu kan. Ternyata memang nggak butuh analisa yang muluk-muluk lah ibaratnya gitu loh. Jadi jangan minder ibaratnya, aku nggak punya ini yang berbayar atau apa, itu nggak perlu kok. Serius, sumpah demi Allah nggak perlu. Yang penting tuh kita bisa atau enggak mengartikan grafiknya, itu udah, grafik standar itu udah cukup, nggak perlu yang aneh-aneh. Oke, lanjut ke Pak Widodo. Malam Mbak Anggi, beberapa saham yang uptrend mendekati bagi dividen, Tim PTBA potensi ada dividen trap, sebaiknya hold atau sell sebelum terima dividen. Terima kasih. Oke, ini bagus ya, bahasin tentang dividen. Dividen trap itu pasti ada Pak, pasti gitu. Jadi itu pasti kejadian karena biasanya dividen trap itu memang turun sebesar dividennya dibagikan. Jadi misalnya dibagikan 50 perak per lembar gitu. Itu biasanya relatively ya, biasanya pada hari itu harganya turun 50 lembar gitu. 50 per lembar, 50 perak per lembar. Biasanya tuh itu nggak beda jauh lah. Bahkan kadang seringkali lebih, apalagi ini ya, kalau tambang tuh sering nggak sopan gitu. Misalnya bagi dividen 50 ya turunnya 50 tapi 3 hari berturut-turut kan kampret gitu ya. Nah, terus baliknya lama lagi 2 minggu belum balik gitu kan. Jadi tetap dividen trap itu pasti ada. Masalah hold atau sell biasanya sih kalau mau aman sih sell Pak. Kalau udah, harusnya kan kalau Tins tadi kan udah kena ya plan kita di awal itu memang udah
jangan beli lagi, belinya nanti gitu setelah bagi dividen. Tapi pada dasarnya kalau pada dasarnya itu yang ada di grafik itu sudah itu tadi chart discount everything gitu kan, the market discount everything itu sudah informasi yang ada di grafik, dia uptrend, downtrend, sideways itu sudah memasukkan unsur akan ada bagi dividen gitu. Jadi berdasarkan track record memang seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu dirisaukan, tetap lihat konteks secara grafiknya gimana. Saya sendiri sering beli saham itu nggak tahu kalau mau dividen gitu ya. Tapi ini tidak terlalu baik untuk ditiru kalau memang Bapak sabar gitu ya untuk nyariin, oh ini mau bagi dividen gini-gini, itu jauh lebih bagus, jauh lebih aman. Monggo silakan, itu bagus, attitude yang bagus. Kalau saya sih saya jual Pak sebelum bagi dividen. Apalagi misalnya posisi sudah profit gitu kan, udahlah nggak usah pusing gitu kan, take profit aja walaupun mungkin belum maksimal gitu ya, targetnya belum kena, mau bagi dividen, malas pusing, udah kantongin aja duitnya, terus cari yang lain. Kadang kita tuh kalau Dave ngomongin dividen terus jadi maruk gitu. Tapi kan aku udah punya loh, aku pengen dapet dividen dulu baru nanti jual gitu kan, mikirnya biar maksud hati tuh biar kanan kiri dapat gitu, kantong kanan kantong kiri kan, capital gain dapat, dividen dapat. Tapi biasanya sih yang terjadi itu biasanya nyesel Pak biasanya gitu. Jadi kalau menurut saya yang penikmat dividen yang bisa tidur dengan nyaman itu adalah orang yang memang pengen megang dividennya saham itu secara jangka panjang. Jadi memang punya pertimbangan secara fundamental. Itu baru dividennya enak Pak nelennya. Tapi kalau kita ala-ala pengennya trading, capital gain, terus yang ini mau bagi dividen, tilep dividennya dulu, terus nanti aku take profit. Itu 9 dari 10 sih biasanya puyeng Pak. Jadi kalau nggak mau puyeng udah jual aja, gitu. Apalagi kalau udah profit. Ini Pak Hasan nanya-nanya, besok yang prospek apa Mbak? Ini dong Pak Hasan dong. Nih Pak Hasan nih teman-teman, dia tuh yang senang day trading tuh. Nah tuh, udah gitu pakai pakai minjem lagi, pakai margin. Seneng banget saya sama Pak Hasan nih. Transaksinya banyak guys kalau lagi rajin trading. Belum lihat Pak Hasan, besok yang bagus apa Pak Hasan yang kasih ide dong. Ini kita bahas yang punya Mbak Fitri dulu nih. Nanya Arto sama Agro. Ini Mbak Fitri posisinya udah beli atau baru mau beli? Biar aku tahu aja. Sambil kita lihat. Nah, ini seru, ini seru. Ding dong, ding dong, ding dong. Ini item-itemnya biar tidak pada bingung, saya hapus dulu. Nah, ayo kita bahas Arto dulu ya. Ini Arto, ayo kita lihat secara Dow teori. Ini seru, ini seru. Lihat ini tren monthly ya. Lihat bulan lalu merah ketemu merah. Bad news gitu kan. Bulan sebelumnya ini apa? April ya, volumenya kecil, oke lah. Terus Maret, lihat Maret. Merah ketemu merah. Terus Februari merah ketemu merah. Ini ngeri banget tahu Arto itu. Ini yang dinamakan, ini saya yakin masih akan berlanjut turunnya ke berapa Mbak? At least ke 4.000 menurut saya. Kenapa? Ini lihat tuh, nggak ada supportnya, ngeblong begini sampai tahu-tahu di bawah ini kan harga mulai agak ketahan di 3.500 bahkan bukan 4.000. Gitu. Ini cepat nggak pakai permisi turun ke 3.500-nya. Maksimal 2 bulan menurut saya. Karena ini grafik monthly kan. Ini cepat Bapak Ibu turunnya, apalagi volumenya ngeri-ngeri begini. Kalau mau beli nggak usah kalau kata saya. Ini ngeri lah. Saya kalau udah ngeliat monthly-nya begini, balik lagi ya. Monthly-nya begini, kita bisa mencari riak-riak kecil. Yuk kalau penasaran coba-coba, ayo kita coba. Apakah ada kemungkinan? Nah, nih kan. Tadi lihat kan monthly-nya begitu, sekarang kita lihat nih weekly-nya. Tuh lihat nih. Nih. Bentar. Nih ya, kemarin ini 2 minggu lalu. Jadi gini, lihat volume kalau monthly sama weekly itu kadang ibaratnya yang kalau saya yang jadi signal itu yang di atas rata-rata. Jadi kayak ini nih 2 minggu lalu ada signal besar bahwa ini kayaknya bagus gitu kan, akan ada kayak kenaikan gitu. Harganya hijau, volumenya besar. Ini kan memberikan harapan ya. Walaupun udah 2 minggu gitu kan ya katakan, tapi masih inline lah, yang dilihat tuh masih signal yang ini. Jadi nggak usah meragukan nggak usah galau dengan candle yang 2 kecil ini terus bagaimana gitu. Kalau saya ngelihatnya tuh yang
yang nyolok moto gitu ya, yang kelihatan di atas rata-rata. Ini kan yang atas rata-rata kan dari 16 Mei ini kan. Ini memang kayaknya bakal ada perbaikan kayaknya gitu kan. Janji manisnya begitu. Lihat ini hijau ketemu hijau ini juga ya dekat-dekat support lah, oke lah gitu kan, support 10.000. Jebol-jebol dikit. Tapi apa? Ini daily, ini monthly. Terus mari kita lihat daily-nya gimana. Nah, ini daily-nya. Kemarin tuh 16 Mei ya. Tadi kan. Itu tadi hijau tuh karena ada candle ini nih kayaknya. Gitu. Weekly-nya tuh ada candle ini. Daily-nya. Kenapa weekly-nya kayak tadi. Gitu. Jadi lihatnya kalau bisa ngelihat analisa dari monthly, weekly ke daily itu grafik tuh kebentuk. Jadi gini, grafik daily membentuk grafik weekly, lalu membentuk grafik monthly gitu. Itu lucu ngeliatnya kalau kita sering lihat tuh lama-lama bisa menikmati, dalam tanda kutip gitu ya, menikmati hal-hal seperti itu. Nah, ini kalau mau beli apa bisa unyu sih beli di sini nih, gitu kan? Hijau ketemu hijau, gitu. 8.600. Tapi ini 27 Mei, ini kita cerita udah lama ya, 27 Mei kalau mau beli. Tapi karena monthly-nya kayak tadi, tetap asumsinya adalah kalau dia jebol 6.000 ini, supportnya ini jebol, mungkin cut loss-nya sekitar di sini lah ya, 6.400 lah, dekat-dekat 6.500 gitu. Itu harus di cut loss ya, karena monthly-nya kayak tadi itu. Monthly-nya kan jurang. Nih. Monthly-nya kan begini. Ini nggak ada ampun ini monthly-nya. Gitu loh. Jadi pertanyaannya kita mau nggak ngambil resiko kayak gitu kan gitu. Jadi trading tuh sangat apa ya, benar-benar berdasarkan cara kita menganalisa resiko gitu. Jadi yang menurut saya bagus, belum tentu menurut teman-teman bagus. Kalau menurut saya nggak worth it resikonya karena saya nggak suka trading yang mumet-mumet begini. Mungkin ada yang senangnya begini. Pak Hasan tuh senang kadang begini nih. Dia senang banget kalau mantul-mantul begini, senang, girang banget dia. Saya yang sakit perut ngeliatin Pak Hasan trading gitu kan. Tapi balik lagi gitu kan. Orang beda-beda gitu. Pak Hasan kesel banget kalau ngeliatin saya trading. Orang kagak masuk-masuk, dia bilang tidur saya Pak Hasan ini kebetulan sering ngobrol. Jadi saya sering dicengin gitu sama dia. Nah, tapi intinya begitu gitu, nggak ada benar salah. Nah, ini kalau sekarang, nah ini bicara sekarang kan ditanyain. Beli nggak nih Mbak kalau sekarang? Kalau saya nggak. Karena ini udah ini pasti turun nih ke 8.400. Terus pertanyaannya di 8.400 gimana gitu kan. Volumenya gimana, menarik atau enggak. Tapi ngelihat monthly-nya kayak gitu, itu saya sih nggak mau. Karena itu pasti jebol. Dan biasanya newbie tuh kalau udah turun banyak tuh nggak berani jual. Biasanya sih ini pasti bermasalah gitu. Apalagi ini kalau dilihat bentuk grafiknya kayak begini, kalau kita bahas dari likuiditas, ini jelek banget Bapak Ibu likuiditasnya. Lihat dia ngegap. Kalau ngegap begini ya itu berarti ada transaksi di belakang layar, ada gajah di belakang layar yang sudah mengeksekut lewat dealer biasanya gitu. Dealer itu kan masukin lewat institusi besar gitu kan. Ini kalau ngegap kayak gini biasanya pertanda buruk. Kalau saya sih nggak lah, skip. Takut saya kayak beginian. Paling males kalau udah ngegap kayak gitu tuh paling males. Itu. Sekarang coba kita lihat agro. Agro monthly-nya sama juga. Tapi ini udah turunnya udah terbatas ya, udah dekat, bukan terbatas, turunnya udah dekat ke support gitu. Tapi ini tetap mengerikan gitu. Apalagi ini menurut saya ini agro monthly-nya belum ada signal yang meyakinkan ya, kalau dia tuh volumenya dia turun terus, itu berarti pemain di market makin sedikit. Itu satu. Terus harganya jelas kan turun, nggak sopan kayak begini. Karena waktu naik juga nggak sopan. Jadi semua di market tuh selalu plus minus. Jadi kalau naiknya nggak sopan kayak gini, naiknya cepat, itu jangan terlalu senang dulu ya. Karena nanti kalau turun, itu juga turunnya nggak sopan gitu. Jadi kenapa kalau trading yang agresif kayak begini, kalau cut loss nggak boleh pakai hati nurani. Udah cut loss aja gitu kan. Udah move on, cari yang baru gitu. Udah. Karena kalau galau, kebayang kalau di sini galau, terus dia sekarang udah di sini kan mewek nih, udah berapa tuh, 50% lebih kan, kita mau ngapain gitu. Biasanya orang udah males tuh kalau udah ngurusin kayak gitu. Nah ini agro pokoknya jelek. Nggak ada
bisa mukanya jelek gimana sih Mbak Anggi? Agro ini belum ada signal yang apa ya, yang menjanjikan kalau menurut saya. Jadi monthly-nya masih begini, saya tuh kalau monthly-nya nggak meyakinkan begini tuh males gitu nganalisa ke bawah ke weekly sama daily-nya karena resikonya tuh biasanya besar Bapak Ibu. Balik lagi terutama kalau untuk apa, untuk newbie gitu. Jadi kalau agro sih saya skip aja deh. Itu karena apa, bikin puyeng. Nah, terus udah Pak Widodo, PTBA akan bagi dividen 15%. Iya Pak, itu memang kalau PTBA tuh sering gede dividennya, udah langganan. Atau kalau misalnya mau simpen panjang, nggak apa-apa, simpen aja sih. Tapi saya tidak menyarankan ya, saya belum lihat fundamentalnya. Tapi maksudnya dia kan BUMN, terus kita kan masih negara komoditas gimana pun kan, itu PTBA tuh memang ya disupport dengan apa kebutuhan politik gitu ya. Jadi bagi dividennya memang lancar sih Pak itu. Itu BSML udah aman untuk entry, terima kasih. Ayo kita coba. Lihat. Saya bintang samudra. Ini dia baru kemarin ya Desember 2021 baru IPO. Gitu. Jadi secara jangka panjangnya no comment kan, karena lihat moving average-nya aja nggak ada, terus ini rata-ratanya nggak ada. Berarti kita ibaratnya monthly-nya nih nggak kepake. Dalam artian nggak ada informasi penting di monthly-nya. Tidak terlalu membantu. Nah, kalau untuk weekly-nya, itu posisi sekarang harga ada di MA10. MA10 weekly. Cukup baik, tapi tidak ditunjang oleh volume yang cakep. Lihat volumenya cilik gitu kan, kecil gitu. Itu dulu biasanya waktu saya belum terlalu peduli sama volume ini, menurut saya begini bagus gitu. Tapi kalau sekarang parameter volume ditambahin, saya sih masih takut Pak kayak begini. Apa baiknya sih cari yang lain aja dulu. Tapi coba penasaran lihat daily-nya deh. Nah, daily-nya nih udah ya agak meyakinkan sih ya. Ini kelihatan kayak mau berakhir apa mau uptrend gitu kan, udah melengkung begini. Apa itu, tapi tetap tidak ditunjang volume yang bagus. Jadi kalau saya sih ya ini 50-50 sih Pak. Balik lagi ke masing-masing ya. Kalau mau beli boleh besok beli. Ini kan 12.50 let's say lah ya, 12.60. Nanti cut loss-nya di ini nih 10.80-an gitu mungkin. Nah, nanti tinggal take profit-nya menyesuaikan 1.800 boleh, 1.600 boleh tuh 2x bisa 1.600. Itu silakan, tapi perlu dicatat tidak ditunjang volume yang cakep. Jadi belinya dikit aja atau yaitu money manajemennya yang bagus. Tapi kalau saya sih skip. Saya sekarang berusaha disiplin beli harus saham yang volumenya cakep gitu. Karena terbukti di TINS tadi kan, study case kalau volumenya cakep tuh ternyata nggak pakai laba, nggak pakai stres. Jadi kira-kira begitu. Untuk BSML balik lagi ke masing-masing ya. Terus ini Pak Solihul Anas. Malam Kak, maaf nih Kak, mau tanya semisal analisa marketnya lewat TradingView bisa apa tidak? Meski tradingnya pakai RHB. Ini apa Waskita? Waskita Kak, masih penasaran sama marketnya. Ini kan juga TradingView ya. Ini tuh pakai TradingView loh. Tuh, chart by TradingView. Jadi gini, apa kalau aplikasi chart itu kan yang terkenal let's say TradingView sama investing.com ya. Gitu, investing.com. Oh iya, nanti bahas Waskita ya. Saya juga ada tuh Waskita. Udah profit belum? Kayaknya kemarin sudah. Anyway, jadi trading platform itu yang ngetop TradingView sama investing kan gitu ya, investing.com. Nah, TradingView ini teman-teman banyak dipakai sama sekuritas termasuk RHB. Jadi kayak begini nih dia grafiknya RHB ini dia license gitu loh. Kenapa ini ada tulisannya nih chart by TradingView. Kalau yang mau tahu ini saya kayak udah manula banget kalau ngomong begini. Tapi waktu saya newbie kayak 7 tahun yang lalu itu nggak ada Bapak Ibu kayak begini. Sekarang kan cakep ya terintegrasi sama TradingView udah.
Kalau dulu itu ya Allah grafiknya kalau yang untuk dulu untuk HP lupakan lah. HP tuh busuk banget dulu, nggak ada cerita analisa pakai HP grafik ya. 7 tahun yang lalu bullshit lah itu. Itu saya selalu pakai laptop dulu karena biar lebih besar gitu kan. Itu grafiknya yang di grafik tuh jeleknya nggak karu-karuan. Gitu. Nah, sekarang udah cakep gitu. Jadi kalau menurut saya sih analisa market mau pakai apa aja monggo sih. Mau pakai trading view boleh. Tapi kan ini juga trading view sebenarnya gitu kan nggak ngaruh gitu. Itu yang tadi saya bilang nggak perlu terlalu terjebak dengan device apa yang paling canggih, software apa yang paling canggih, bla bla. Datanya tuh sama Bapak Ibu gitu loh. Cuma jadi gini fancy kadang ada yang screeningnya yang bagus dong Mbak, ada yang kayak gitu-gitu. Itu ya screening itu membantu ya. Saya nggak bilang screening itu nggak membantu. Screening itu membantu. Tapi balik lagi, gimana kitanya gitu. Jadi screening yang canggih-canggih kalau kitanya nol putul, itu juga nggak ada gunanya gitu loh. Karena nggak ada ceritanya orang berhasil di market daya analisanya nol putul terus mengandalkan satu software tertentu, itu nggak ada ceritanya. Tetap basicnya itu orangnya tetap harus bisa analisa. Nanti itu yang namanya screening, mau pakai software ini, software itu nanti akan membantu. Tapi dasarnya tuh harus ada dulu. Kalau nggak ada dasarnya, ibaratnya kayak kayak kuliah ngambil teknik tapi nggak bisa ngitung matematika dasar gitu. Itu mau dikasih rumus-rumus tingkat dewa juga nggak jalan karena dia dasarnya nggak ngerti. Kira-kira gitulah. Nah, ini bahas waskita ya. Terus ini Pak Andri bisa pakai skrip nggak di TV bawaan RHB? Maksudnya gimana Pak di TV bawaan RHB? Sambil aku bahas waskita ya. Ya balik lagi. Aku bersedih nih. Ini high-nya berapa high-nya hari ini? 575. Aku beli kemarin 545. Oh, curhat. Saya share di grup juga kan gitu. Nah, ini ya kita bahasin waskita. Ini kenapa aku beli waskita ya kemarin? Ya, ini sebenarnya waskita tuh nggak cakep-cakep banget volumenya. Saya melanggar omongan saya sendiri sih. Walaupun ini kadang orang tetap aja gitu. Saya kebawa nafsu kemarin. Siapa yang nanya ya? Tanya waskita tuh saya jadi pengen beli gitu ya. Anyway, jadi waskita ini kenapa menurut saya menarik kemarin ya? Ini analisa saya karena ini udah support mentok banget ini Bapak Ibu. 545 area dekat 500. Gitu kan, lihat ini monthly loh, gila dia udah di bawah geletak gitu ya. Kalau menurut saya sih ini memang volumenya belum menunjang terus terang. Harusnya sih saya belum masuk ya, tapi ya sudah masuk. Tapi saya kemarin kenapa beraniin masuk karena menurut saya ini udah mentok banget area 545 ini udah pokoknya 500 something itu udah mentok banget gitu. Jadi harusnya kalau naik lumayan. Itu satu. Monthly-nya. Coba kita lihat weekly-nya. Kalau nggak salah weekly rodo api ya weekly. Nah, ini weekly-nya memang udah ngeletak lama kan. Ini ada sinyal bagus waktu 7 Maret kemarin. Dan harga belum bergerak kemana-mana. Oh ya, saya ngerti kenapa saya masuk. Walaupun monthly-nya belum ada. Karena begini, monthly itu pasti kan terlambat gitu. Sinyal monthly itu kan ke 1 bulan gitu kan. Jadi kemarin kenapa saya memutuskan untuk beli. Karena di weekly-nya pada tanggal 7 Maret kemarin ini ada sinyal bagus nih. Tuh, hijau ketemu hijau. Dan pada saat sinyal itu nongol, harga itu di area 580, 595. Gitu. Sedangkan harga sekarang ada di 545 dan itu masih disupport. Jadi menurut saya masih bagus. Belum ada fix signal yang bertabrakan gitu belum ada. Lihat kalau 7 Maret kemarin ada sinyal bagus, terus dia kan belum membuat volume yang signifikan lagi kan selama ini sampai sekarang. Jadi harganya tuh masih masuk di area yang waktu itu sinyal itu nongol. Kenapa saya beraniin untuk beli gitu. Dengan tentunya ini saya udah tahu kalau misalnya turun kemarin tuh berapa itu cut loss-nya saya. Itu harus cut loss Bapak Ibu karena ya who knows kan kali aja tuh jebol menuju 50 kan siapa tahu gitu. Nah, ini tadi kan weekly-nya bagus ya. Ini daily-nya juga bagus gitu menurut saya nih ada beberapa signal yang hijau. Saya kemarin beli di mana? Di sini kan. Nih, kemarin beli di sini nih. Kenapa nih di sini closing di sini kemarin.
Waktu ditanya tuh harganya di situ saya lihat. Lihat ini hijau ketemu hijau. Dan apa mau jebol MA 60 gitu. Jadi saya walaupun monthly-nya jadi lihat ya ini sebagai contoh. Kalau tadi yang teens itu kan Dow teorinya benar-benar align, benar-benar satu, segaris lurus gitu kan. Semuanya hijau ketemu hijau, cakep, langsung hajar. Nah, ini contoh WSKT ini contoh yang tidak sempurna ibaratnya gitu lah. Tadi kita lihat monthly-nya itu volumenya masih jelek kan, tapi dia harga udah disupport banget, udah di bawah. Kenapa menurut saya tetap cukup oke. Weekly-nya tadi saya udah bahas pada tanggal berapa itu tadi? 22 Maret ya? 22 Mei ada signal bagus. Kenapa saya masih masuk? Signalnya nongol di harga 585 dan harga sekarang 545 menurut saya itu masih di range yang sama dengan sinyal itu waktu itu nongol. Jadi menurut saya itu masih bagus gitu. Belum ada conflicting sinyal-sinyal yang berlawanan gitu, belum ada. Dan waktu di daily-nya nih saya lihat harganya juga ada sinyal bagus kan gitu. Walaupun terus bad news-nya hari ini nongol sinyal jelek nih di daily, lihat. Ini closing-nya merah ketemu merah di bawah, volumenya gede. Ya itu udah masuk mau gimana gitu kan. Kenapa kita sebaik apapun tetap ada kemungkinan untuk cut loss. Kenapa cut loss itu pasti dibikinin kan. Saya kemarin kok nggak salah bikinnya di sini cut loss sekitar 565 mungkin. 465 sorry. Agak jauh di bawah. Jadi kalau itu kena harusnya emang udah ya mengkhawatirkan. Saya lebih baik keluar kalau kayak gitu. Gitu SKT. Jadi kalau posisinya sekarang aku baru mau beli gimana Mbak gitu. Kalau mau beli karena ini kalau saya kan udah masuk jadi ngikutin planning yang kemarin. Tapi kalau misalnya sekarang baru mau beli, menurut saya nanti aja dulu deh. Karena ini ada sinyal begini ngeri juga gitu daily-nya. Jadi gitu ya, kenapa kadang walaupun sahamnya sama, yang satu profit, yang satu enggak, tetap trading tuh masing-masing walaupun udah saya kasih trading plan. Karena kadang ngambil keputusan pada saat-saat begini gitu loh. Padahal kan range harganya juga masih masuk kan. Kalau masih kekeh mau masuk pakai plan saya kemarin ya nggak apa-apa, masuk aja. Saya juga punya alasan kenapa bikin plan kayak itu kemarin kan gitu loh. Tapi kalau berdasarkan harga terbaru saat ini kayaknya kok agak mengkhawatirkan closing hari ini gitu. Jadi gitu ya, semuanya serba relatif. Kenapa tetap apapun yang kita pilih, apapun planningnya, siapapun yang bikin, money management itu tetap nomor satu. Karena pengendalian resiko itu adalah salah satu senjata utama kita di market lah gitu. Doit gap down, apakah ada potensi gap up? Mengingat harga batu bara masih tinggi. Oh, tadi juga ada yang nanya Doit Pak tadi siang. Kayaknya ini butut banget Doit nih. Mari kita lihat. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, udah 8.15 kita bahas ini, si Doit ini. Doit. Nah ini, jadi bulan lalu, ini kan baru Juni awal ya. Jadi closing kemarin bulan lalu itu buruk. Karena lihat ini merah ketemu merah. Gitu. Harganya turun, volumenya besar. Agak mengkhawatirkan Doit ini Pak. Dan kalau dari ilmu ini loh candlestick, nah ini kalau nggak salah kalau dua jajaran sama gedenya, satu hijau satu merah begini nih, ini pertanda downtrend, mau downtrend. Udah gitu nongolnya kayak begini mau downtrend, terus dia mentok MA60 monthly lagi, itu tambah bad news. Jadi menurut saya Doit ini mengkhawatirkan secara jangka panjang ya. Ini kalau koreksi ke 250 tuh gampang kayaknya. Lihat penutupan besok deh. Kalau besok tutup di bawah 395 mah berat Doit nih Pak, berat. Ke 260 tuh gampang. Ini monthly-nya. Weekly-nya gimana? Weekly-nya minggu lalu juga nih kan. Ih, gede minggir-minggir, volumenya gede begini. Ini bad news juga gitu. Ini tinggal nunggu waktu aja kayaknya nih yaitu tadi 295 ya. 300 295 area itu ke MA 60 weekly nih. Kayaknya udah tinggal nunggu doang ini mah. Besok kan konfirmasinya hari terakhir trading ini kan grafik weekly. Daily-nya daily-nya begini lagi. Udah di bawah di bawah MA 60.
emang ini kayaknya Doit kasihan ya temen-temennya yang batubara yang lainnya pada lumayan lah. Tadi saya juga kayaknya bikinin planning indie deh buat ada yang nanya juga nasabah. Anyway, Doit nih tadi lihat ya analisanya, monthly-nya jelek, weekly-nya jelek. Itu namanya align dalam kejelekan Bapak Ibu. Nah, saham kayak begini, itu tadi yang dibilang market confirm each other gitu. Kita kan cuma bisa satu arah ya di bursa kita. Kita beli, expect harganya naik, baru kita bisa profit kan gitu ya, nggak bisa short sell. Anyway, nggak usah bahas short sell, nanti pada bingung. Intinya kan kita beli harus begitu harganya harus naik, baru kita profit gitu kan. Jadi kalau monthly-nya jelek, weekly-nya jelek, terus toh misalnya nih kemarin ini kan cakep ya, kemarin nih lihat hijau bawahnya tuh lihat 31 Mei kemarin volumenya juga hijau di atas rata-rata, posisi di support juga kan, ini kan area support juga, logically itu cakep kan Bapak Ibu, tapi ingat itu yang cakep daily-nya doang, monthly-nya kayak tadi, weekly-nya juga jelek gitu. Jadi monthly-nya jelek, weekly-nya jelek. Kira-kira force-nya gitu, daya dorongnya kalau itu mobil daily seberapa kuat sih kalau mau diomong? Gitu loh. Jadi tren di monthly itu pasti lebih kuat daripada tren weekly, tapi lebih lambat konfirmasinya. Jadi gitu loh. Untuk bahan pertimbangan gitu kan. Weekly itu pasti lebih kuat dari daily, tapi lebih lambat dari daily, lebih cepat dari monthly. Kira-kira begitu. Jadi tidak perlu terjebak dalam enaknya pakai weekly apa daily ya. Dulu saya sering gitu mikir. Yang valid aja deh, lambat nggak apa-apa. Jadi semuanya itu harus digunakan berdasarkan perspektifnya masing-masing gitu. Dan paling gampang itu tadi yang saya bilang, trading itu paling enak kalau monthly-nya, weekly-nya, dan daily-nya itu searah. Itu naiknya cepat banget Bapak Ibu. Contohnya tim study kan, study case kita. Gitu. Jadi kayak Doit ini, monthly-nya jelek, weekly-nya jelek. Kira-kira kalau toh ini cakep misalnya, oke, naik mantul misalnya ini ada gap, bener ini ada gap, misalnya nutup gap nih ke 550. Pertanyaannya, sebagai seorang trader yang bijaksana gitu ya, pemain market yang bijaksana gitu yang pengen berumur panjang, apakah bijaksana mengambil keputusan kayak gini gitu? Kita ngambil karena kita ngelihat ada gap, gitu kan, kita expect dia ketutup gapnya, ini kalau naik, ya ininya kan hijau gitu kan, segala macam. Tapi monthly sama weekly-nya kayak gitu. Ya orang masing-masing, saya nggak bilang, bisa aja ketutup, pakai 560 bisa. Tapi kalau saya nggak mau, itu tadi trending yang membuktikan bahwa saya pintar tuh, lihat analisa gue bener gitu. Padahal jangka menengah, jangka panjangnya jelek, tapi daily-nya ini bakal mantul karena ada gap kan, ceritanya defense kita kan gitu nih ceritanya gitu kan. Itu yang tadi saya bilang, trading yang cenderung trading ego gitu loh, trading menunjukkan bahwa nih gue pinter nih gitu, analisa saya benar gitu, itu yang kayak begitu tuh agak risky gitu. Tapi kalau ada juga trader yang senang kayak begini, beli ya monggo. Beli monggo, tapi ya balik lagi kalau cut loss, harus pegang cut loss-nya ya, karena tahu resikonya bahwa memang jangka menengah dan jangka panjangnya itu jelek. Jadi kalau yang jadi masalah, newbie tuh kadang belinya saham kayak gini, gitu kan, karena satu dan lain alasan dia beli saham kayak gini, pas mau cut loss dia ragu-ragu, gitu. Terus padahal monthly sama weekly-nya busuk gitu kan, jelek. Akhirnya dia nyangkut. Terus bilang, ya udah deh jadi investor deh gitu kan. Itu kebiasaannya seperti itu, memang seringnya terjadi seperti itu. Makanya ya balik lagi. Kalau saya sih skip Pak Doit ini. Terlalu risknya terlalu besar. Saya nggak suka, banyak yang posisinya jauh lebih menarik gitu untuk dibeli daripada Doit ini. Terlepas dari, tapi batu baranya lagi begini Mbak, bla bla, itu betul memang ada sentimen sentimen sektoral lah ya gitu kan. Tapi tetap pada akhirnya setiap saham tuh jalan sendiri-sendiri lah ibaratnya gitu. Kalau grafiknya kayak gitu tadi kan, chart discount everything, kalau grafiknya kayak gitu ya udah dia berarti kayak gitu. Mau harga batu bara di mana, ada gosip begini, Erick Thohir begitu, ini kebijakan begini begitu, itu hangat-hangat tai ayam aja lah ibaratnya. 1, 2, 3 hari habis gitu orang lupa. Tetap pada akhirnya chartnya tuh tetap menunjukkan semua informasi yang weleh-weleh itu sudah ditunjukkan di chartnya. Jadi kalau saya tetap skip Doit ini. Begitu. Sudah malam ya teman-teman. Terima kasih sudah datang di edukasi kita malam ini. Sampai ketemu di edukasi selanjutnya. Terima kasih untuk pertanyaannya malam ini, kita seru.
Bye-bye.